Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pro kontra perhelatan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 menjadi perhatian banyak kalangan. Pesta demokrasi yang dihelat di 270 daerah dan diikuti sekitar 750 pasangan ini dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Pasalnya lebih dari 100 juta orang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Dan kita coba cermati bersama terkait dengan 10 kabupaten ataupun kota yang paling rawan untuk meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Kita cermati datanya berikut ini pemirsa, di mana yang pertama ada Kabupaten Manokwari dengan indeks ini sebesar 78,9 poin, kemudian Kota Sungai ini kedua di 76,2 poin, Kota Ternate 66,7 poin, Kabupaten Kendal 65,4 poin, Kabupaten Mamuju 65,1 poin, Kota Tangerang Selatan ini 64,6 poin, Kabupaten Lamongan 64,1 poin, Kabupaten Teluk Wondama 63,9 poin, dan Kabupaten Agam serta Kabupaten Kota Baru di 63,4 dan juga 62,9 poin. Ya pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengumumkan 10 kabupaten kota dengan kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada, di mana peringkat tersebut disusun berdasarkan skor indeks kerawanan pemilu atau IKP. Peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi disebabkan beberapa faktor. Faktor penyebabnya diantara lain adalah kondisi pandemi COVID-19 yang tidak melandai, kemudian proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, dan peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial. Kabupaten Manokwari, pemirsa, di Papua Barat memiliki IKP tertinggi hingga 78,9 poin. Sementara itu Kota Sungai Penuh, Jambi, dan Kota Ternate, Maluku Utara menyusul dengan 76,2 poin dan 66,7 poin. Sementara Kabupaten Kendal, tadinya seperti saya informasikan 65,4 poin, Kabupaten Mamuju 65,1 poin, Tangerang Selatan 64,6 poin, kemudian Kabupaten Lamongan 64,1 poin, Kabupaten Teluk Wondama 63,9 poin, dan Kabupaten Agam ini 63,4 poin, serta Kabupaten Kota Baru 62,9 poin. Itu tadi IKP begitu ya, indeks kerawanan pilkada, di mana IKP adalah pemetaan terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan dalam pilkada. Bawaslu mengukur IKP berdasarkan dimensi konteks sosial dan politik, pemilu yang bebas dan adil, serta kontestasi dan partisipasi. Adanya pandemi COVID-19 turut menjadi pertimbangan dalam menghitung tingkat kerawanan suatu daerah, di mana skor tertinggi dalam IKP sebesar 100 poin. Dan tadi begitu ya data-data terkait IKP, kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya terkait pelanggaran protokol kesehatan selama kampanye Pilkada 2020. Kita lihat data-datanya begitu ya, pelanggaran protokol kesehatan. Yang pertama ini di September hingga 5 Oktober begitu ya, di mana tingkat pelanggaran 237, kemudian surat peringatan ini sebanyak 70, dan pembubaran kampanye 48. Sementara itu 6 Oktober hingga 15 Oktober ini pelanggaran 375 dengan pembubaran kampanye mencapai 35. Kemudian di 16 hingga 25 Oktober begitu ya, kita lihat ini data-datanya cukup banyak sekali. Kemudian beralih ke tanggal-tanggal berikutnya bahkan hingga Desember. Nah, ini saya coba bagikan kepada Anda lebih lengkapnya, di mana Bawaslu mencatat 2.126 pelanggaran protokol kesehatan selama hampir 2 bulan masa kampanye Pilkada 2020. Di mana tadi 26 September hingga 5 Oktober pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 237, surat peringatan 70, kemudian pembubaran kampanye sebanyak 48. Kemudian 6 hingga 15 Oktober pelanggaran protokol kesehatan ini sebanyak 375, surat peringatan sebanyak 233, pembubaran kampanye sebanyak 35. Dan di 16 hingga 25 Oktober, pemirsa, pelanggaran protokol kesehatan ini mencapai 360, kemudian surat peringatan yang dikeluarkan sebanyak 360 dan pembubaran kampanye sebanyak 25. Kemudian hingga 4 Desember begitu ya, pelanggaran protokol kesehatan mencapai 397, surat peringatan sebanyak 300, kemudian pembubaran kampanye sebanyak 33. Dan 5 hingga 14 Desember pelanggaran protokol kesehatan mencapai 438, surat peringatan 381, kemudian pembubaran kampanye sebanyak 17. Dan 15 hingga 24 Desember pelanggaran protokol kesehatan masih terus tinggi, di mana mencapai 373, surat peringatan mencapai 328, dan pembubaran kampanye sebanyak 39. Dan dari jumlah tersebut, Bawaslu telah menerbitkan 1.618 surat peringatan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pilkada.
Bawaslu pun telah melakukan pembubaran terhadap 197 kegiatan kampanye yang dianggap melanggar protokol kesehatan. Hal tersebut tentunya dilakukan oleh Bawaslu bekerja sama dengan Satpol PP maupun pihak kepolisian. Nah, itu tadi data seputar pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan alasan-alasan masyarakat yang enggan mencoblos di Pilkada 2020. Kita lihat. Yang pertama begitu ya, takut tertular atau menularkan virus corona. Ini sebanyak 38%, kemudian pilkada tidak penting 28%, kemudian tidak ada calon yang meyakinkan begitu ya 27%, alasan lain 5%, dan tidak tahu atau menjawab ini sebanyak 2%. Di mana pemirsa, dari data yang dapat Anda saksikan di layar tadi terkait dengan cukup banyak alasan begitu ya, atau ragam alasan masyarakat enggan mencoblos di Pilkada 2020, dan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC ini menunjukkan dari 91% responden begitu ya yang tahu di daerahnya ada pemilihan kepala daerah atau pilkada pada 9 Desember 2020, sekitar 8% mengaku tidak akan ikut memilih begitu ya. Alasannya sebanyak 38% responden takut tertular atau justru menularkan virus COVID-19. Sementara alasan lainnya yakni sudah saya kemukakan tadi begitu ya, menganggap pilkada tidak penting, kemudian juga menjawab tidak ada calon yang meyakinkan, dan survei tersebut merupakan survei paling baru yang diselenggarakan oleh SMRC pada 18 hingga 21 November 2020. Dan survei ini dilakukan melalui telepon begitu ya, dengan sampel sebanyak 1.201 responden dan dipilih secara acak. Dan kemudian kita lihat bagaimana data berikutnya masih terkait dengan pelaksanaan pilkada. Ini tentunya yang cukup menarik adalah praktik jual beli suara pemilu, tidak hanya di Indonesia begitu ya, ini datanya di Asia, beberapa negara Asia. Kita lihat ada Thailand ini 13%, kemudian Filipina 8%, Indonesia ternyata juga menempati peringkat praktik jual beli suara dengan 8%, kemudian India sebesar 7%, Maldives 6%, Taiwan 6%, Mongolia 3%, dan juga Nepal ini sebesar 3%. Ini bersumber dari Transparency International di tahun 2020. Dan kita lihat pemirsa dari grafis tadi terkait dengan praktik jual beli suara pemilu di Asia, di mana Indonesia termasuk tertinggi di Asia. Pemilihan umum acap kali lekat dengan jual beli suara oleh para kandidat begitu ya, dari kandidat pemimpin yang mencalonkan. Dan tidak hanya di Indonesia, kondisi tersebut juga sering ditemui di banyak tempat di Asia. Negara-negara lainnya tadi sudah saya sebutkan, di mana hampir 1 dari 7 orang pernah mendapat tawaran untuk menjual hak suaranya. Dan transaksi itu berlaku dalam pemilihan di tingkat lokal, regional, bahkan hingga nasional. Dan Thailand dan Filipina merupakan 2 negara dengan tingkat jual beli suara terbesar, sebanyak 28% responden mengaku pernah mendapat tawaran penyuapan guna menjual hak suaranya. Dan Indonesia tak luput dari fenomena itu yang diwakili 26% responden, dan secara keseluruhan 55% responden dalam laporan Transparency International beranggapan pemerintah dijalankan oleh kepentingan pribadi. Dan Transparency International melakukan survei yang menjaring hampir 20.000 orang berusia 18 tahun ke atas, di mana pengambilan data yang berlangsung pada Maret 2019 hingga September kemarin menjangkau 17 negara di Asia. Yaitu pemirsa tadi sejumlah informasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang kemarin sudah kita langsungkan di tanggal 9 Desember 2020. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami dalam IDX Precision Closing, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda.